dalam hidup kita dipanggil untuk setia sampai akhir. Karena ada janji indah yang menanti kita, mahkota kehidupan yang kekal. Mari kita buka hati kita dan kita mau menyambut firman Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau pujikan. Tak akan pernah ku sesali Yesus mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
Tuhan, seperti pujian ini, kami mau setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena setiap hari Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi bibir hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan tetap di dalam tema kita seperti minggu yang lalu ya, mengikut Yesus. Dan hari ini judul yang akan menjadi judul khotbah kita pagi hari ini adalah tidak ada titik balik. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar ada beberapa tokoh publik ya, selebritis dan sebagainya yang oleh karena meninggalkan iman Kristen kemudian diberitakan, diviralkan di mana-mana seakan-akan itu sebagai sebuah kekalahan dalam iman Kristen. Seringkali kita tahu bahwa artis ini atau tokoh ini atau macam-macam lah ya, yang kemudian oleh karena satu dan lain hal kemudian meninggalkan iman Kristennya, berbalik dari jalan Tuhan kepada jalan yang lain, dan itu menjadi sesuatu yang sangat viral untuk diberitakan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa di dalam iman Kristen, di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, ya, begitu kita masuk di dalam panggilan Tuhan, maka kita harus yakin bahwa tidak ada lagi titik balik untuk kita kembali ke masa-masa kita yang dahulu. Nah, bicara tentang titik balik Bapak Ibu, ada satu kisah yang sangat menarik ya. Ini cerita sejarah ya. Pada tahun 1519 ya, sekitar abad yang ke-16 itu ada seorang Laksmana ya, kalau boleh dibilang ya, dari Spanyol yang namanya Hernán Cortés ya. Dia melakukan penjelajahan dari Eropa, mencari benua yang baru, mencari dunia yang baru, dan sampailah si Hernán Cortés ini tiba di pantai Meksiko. Sejarah mencatat beliau ini sampai di pantai Meksiko itu pada tahun 1519 dengan membawa sekitar 600 tentaranya. Dan ketika dia menginjakkan kaki di pantai itu, Laksamana ini, Jenderal Angkatan Laut ini, melihat bahwa prajurit-prajuritnya ini agak sedikit, bukan agak, tapi mengalami kegentaran, ketakutan, karena dia menginjakkan kaki mereka di dunia yang baru. Mereka melihat dunia yang baru ini masih belum
mereka kenal, asing, hutan-hutan dan lain sebagainya. Dan yang membuat mereka semakin keder, gentar adalah di daerah itu, di sekitar Meksiko itu ada kekaisaran imperium yang mereka belum kenal, yaitu kekaisaran dari suku Aztec. Kalau Bapak Ibu pernah baca seneng sejarah arkeologi, maka suku Aztec ini adalah suku yang sangat terkenal, ya, yang membangun berbagai macam peninggalan di Amerika Latin yang sampai hari ini megah sekali. Nah, oleh karena ketakutan hutannya itu lebat, kemudian ada kekaisaran yang sudah mapan. Jadi jangan dipikir bahwa sebelum Eropa datang ke benua Amerika, benua ini kosong dan tidak ada orangnya. Itu sebuah sejarah yang saya pikir diputar balikkan. Benua ini benua ini sudah ada banyak penghuninya gitu loh. Nah, itu yang membuat tentara-tentara dari Spanyol ini agak ketakutan karena ada penduduk yang sudah beradab dan memiliki teknologi yang tinggi. Tetapi kemudian Hernan Cortés memberikan perintah yang sangat mengagetkan buat para tentara-tentara itu. Apa itu? Dibilang bahwa bakar semua kapal kita. Jangan ada satupun yang tersisa, semua dibakar. Saya yakin jenderal-jenderal yang lain dari 600 tentara itu komplain. Kalau dibakar kan kita nggak bisa kembali. Apa jadinya kalau kapal-kapal ini kemudian tenggelam dan kita nggak punya kapal, apa yang harus kita lakukan? Hernan Cortés kemudian berdiri di depan mereka. Kalaupun kita akan kembali, kita harus menggunakan kapal dari suku-suku yang ada di sekitar Meksiko ini. Dengan kata lain, Hernan Cortés ini memberikan pilihan bahwa maju ke depan, kita memenangkan pertempuran, atau kita kalah dan kita mati semua. Momen ini menjadi momen yang sangat spektakuler yang diingat oleh berbagai macam tokoh-tokoh sejarah sampai hari ini. Bakar semua kapal kita, itu ungkapan Hernan Cortés. Saya beberapa kali membaca cerita-cerita yang lain, cerita ini kemudian ada yang mengadaptasinya, kemudian menirunya, mengklaimnya dengan kisah-kisah yang lain. Tapi sebetulnya cerita tentang membakar kapal-kapal ini adalah cerita asli dari seorang laksamana yang namanya Hernan Cortés. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat kata ketika kita memasuki kehidupan kita sebagai orang percaya, menjadi Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita juga memiliki sikap seperti si Hernan Cortés ini. Tidak ada cerita untuk titik balik. Tidak ada cerita untuk kita kembali ke belakang dan menikmati kehidupan kita yang dulu. Sekali maju, sekali ke depan, itulah yang akan kita jalankan. Kenapa? Saya akan memberikan kita semua hari ini 3 cerita di dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa mestinya dalam hidup kekristenan kita itu tidak ada yang namanya titik balik. Yang pertama Bapak Ibu, saya yakin kita semua hafal akan cerita ini, cerita yang dituliskan di dalam Kejadian 19 ayat 17 dan ayat berikutnya, ya, cerita tentang Sodom dan Gomora. Karena ayat ini agak cukup panjang, saya ambil beberapa petikan dari ayat ini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Kejadian 19 ayat yang ke-17, kemudian lompat pada ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini, cerita ini begitu populer ya, sampai setiap orang percaya pasti pernah mendengar cerita tentang Sodom dan Gomora. Kita tahu bahwa keponakan si Abraham yang namanya Lot itu adalah keluarga yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Kota itu digambarkan sebagai kota yang amat sangat makmur, berkelimpahan, tingkat ekonominya tinggi. Ya, mungkin kalau hari ini kota Sodom dan Gomora ini sebuah kota yang sirkulasi keuangannya itu cukup cepat sekali. Kemungkinan UMR-nya itu yang paling tinggi di antara kota-kota yang lain. Oleh karena itu, kota ini memiliki berbagai macam aktivitas. Ya, kalau boleh saya katakan ini adalah kota kosmopolitan, kota yang di atas kota metropolitan. Nah, karena kota yang sedemikian besar ini, kemudian kota ini dianggap oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan sebagai kota yang penuh dengan dosa. Nah, karena kota ini penuh dengan dosa, Tuhan mengirimkan utusannya malaikat Tuhan, ya, tiga atau dua malaikat Tuhan, tiga kalau nggak salah, untuk datang ke kota Sodom dan Gomora ini agar kota itu ditunggang balikan dan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi karena di dalam kota itu ada satu keluarga yang mencintai Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk menyelamatkan satu keluarga ini yang namanya Lot. Ketika Lot sedang duduk-duduk di pintu gerbang kota, Lot melihat tiga utusan itu datang dan kemudian Lot berkata, nginap aja di rumah saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika malaikat ini menginap di rumahnya Lot, penduduk kota itu kemudian mencoba untuk menangkap ketiga utusan Tuhan itu, dan dalam teks yang kita baca, itu adalah perilaku homoseksual yang begitu kental, yang begitu kuat, yang ditulis oleh Alkitab. Karena penduduk kota Sodom dan Gomora itu berteriak-teriak kepada Lot, dia bilang, keluarkan tamu-tamumu itu. Saya atau kami akan pakai itu. Kata pakai di situ dalam bahasa aslinya itu konotasi dalam hubungan seks. Kemudian Lot berkata kepada penduduk kota Sodom dan Gomora, jangan kamu ganggu, jangan kamu usik tamu-tamuku ini. Saya punya dua anak perempuan yang masih perawan, yang belum pernah disentuh oleh seorang pria, ku berikan kepadamu. Saya juga ngerti pola pikir Lot itu kok bisa sampai kayak begini gitu loh ya, menyediakan anaknya untuk diperkosa rame-rame. Saya juga nggak bisa paham gitu loh. Tetapi yang menarik adalah penduduk kota itu kemudian menolak. Kami nggak mau anakmu. Keluarkan tiga tamumu itu. Sampai di dalam cerita itu pada puncaknya, karena ketiga malaikat ini utusan Tuhan ya, dia bilang bahwa izinkan saya keluar, dan ketika keluar para malaikat ini membuat seluruh orang yang mengepungnya itu menjadi buta. Lalu ketiga utusan itu berkata kepada Lot, sekarang larikanlah dirimu ke atas gunung sana. Nah, ketika engkau sampai di sana, ya, Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora ini. Tapi dasar Lot ini adalah orang yang agak sedikit perhitungan mungkin begitu ya. Kalau saudara baca nanti di rumah, Lot kemudian bernegosiasi dengan malaikat itu. Kalau saya naik ke atas gunung, jangan-jangan saya juga mati di sana. Izinkan saya lari ke kota kecil di sebelah yang lain, supaya saya bisa hidup di situ. Ini ilmu ngeyel dari si Lot ini, dan kebiasaannya orang percaya suka gitu ya, suka ngeyel-ngeyel gitu kan sama Tuhan. Dan uniknya Bapak Ibu, malaikat ini tetap mengizinkan, ya udahlah kamu nggak usah naik ke pegunungan sana, tapi ke kota kecil yang engkau tentukan itu.
Akhirnya Lot berangkat ke sana. Dan sebelum berangkat ke sana, malaikat itu berkata begini, ya kan? Larilah, selamatkanlah nyawamu, dan janganlah menoleh ke belakang. Saudara, permintaan atau perintah dari malaikat ini nampaknya sangat sederhana. Jangan menoleh ke belakang. Kenapa nggak boleh? Kan gitu kan? Masa sih hanya ngelihat sejenak saja nggak diizinkan? Apa salahnya gitu loh menoleh ke belakang? Ayat ke-26 kemudian ketika mereka berlari, ya, istri Lot yang berjalan mengikutinya itu tiba-tiba menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menoleh ke belakang ini jelas tidak bicara secara literal. Tidak bicara secara letterlek bahwa ini sebatas orang yang menggerakkan lehernya kemudian menoleh ke arah belakang. Tentunya tidak demikian. Alkitab itu adalah buku atau kitab yang penuh dengan metafora, penuh dengan simbolik, penuh dengan pesan-pesan yang terselubung. Kata menoleh ke belakang itu mengandung pengertian bahwa jangan engkau terikat dengan masa lalumu. Jangan engkau terkendala dengan apa yang engkau punya di masa-masa yang lalu. Mungkin istri Lot ini ketika lari ke sana dia mulai mengingat kenangan-kenangan di masa yang lalu, hartanya yang ditinggalkan, semua memori-memori yang manis itu yang telah mengikat dia dan dia merasa berat, merasa sayang meninggalkan itu. Sehingga ketika dia berjalan, dia menoleh ke belakang. Dan pada saat itulah Lot kemudian menjadi tiang garam. Kenapa ada hukuman ketika dia harus menoleh ke belakang, menengok ke belakang? Bukan sekedar menengoknya, saya bilang Bapak Ibu. Hukuman itu diberikan karena istri Lot tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah bicara? Ketika engkau lari ke depan, ketika engkau mencari keselamatan di kota yang telah engkau tunjuk itu, ya kan? Jangan menoleh ke belakang. Istri Lot tidak bisa taat. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Matilah dia. Dan ini memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita sudah mengikut Tuhan, kita memberi diri kita sebagai orang percaya, mengikut Yesus seumur hidupku, ya kan? Tetapi kita yang pertama masih mengingat kehidupan kita yang dulu. Dulu saya kayak begini, enak ya kehidupan saya yang dulu. Atau bahkan tidak sekedar mengingat, tapi melakukan tindakan, sikap, perilaku yang dulu selalu kita lakukan, kita ulangi lagi, kita kerjakan lagi, kita kerjakan lagi. Kemudian Tuhan bilang jangan, terus berjalan, move on ke depan. Tapi kita tetap melakukan. Dan ketika kita melakukan itu, maka yang firman Tuhan katakan, istri Lot berubah menjadi tiang garam. Saudara, gagal fokus di dalam iman kepada Tuhan, ujungnya adalah kebinasaan. Apa yang dimaksud dengan fokus? Fokus itu adalah pandangan ke depan, yang tajam, yang jelas, yang terarah ke depan. Bagi saudara yang suka fotografi, ya, ada Deo, ada Yoga yang suka fotografi, ketika mengambil gambar, itu kan dibutuhkan fokus yang jelas. Makanya kamera-kamera yang bagus itu ada lensanya yang perlu untuk mengatur fokus sehingga gambarnya itu tajam ke depan. Beda kalau HP, ya kan? HP itu begitu kelihatan gambar, cepret, selesai. Hasilnya standar. Tapi kalau kamera yang bagus, itu kan ada kamera lensanya yang bisa diatur supaya gambarnya fokus. Ketika gambar yang kita ambil itu tidak fokus, pasti gambarnya itu kabur, jelek, dan nggak ada daya seninya. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita harus fokus. Kita harus atur cara pandang kita.
Kita harus atur titik pusat perhatian kita. Siapa titik pusat perhatian kita? Yesus. Kamera sekarang itu agak lebih memudahkan dibanding kamera-kamera yang dulu. Saya masih ingat ketika Pak Purnomo dulu tuh hobinya foto, itu kamera yang lama itu kalau ambil fokus gambar, apa yang harus dilakukan fotografer zaman dulu? Ngintip Bapak Ibu, karena lubangnya kecil, diintip gitu kan. Sampai kelihatan baru ceklekan gitu. Kalau sekarang kan pakai lensa, nggak perlu ada upaya, gambar cepret kayak begitu. Nah yang saya ingin katakan Bapak Ibu, ketika orang memakai kamera yang lama, yang ngintip, ketika dia sedang intip, ketika dia lagi fokus, dia tidak akan peduli dengan gambar yang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Dia nggak akan peduli. Ketika dia fokus, entah di sebelahnya ada kucing, ada ayam, ada orang lain, dia nggak ngelihat. Dia lihat fokus ke depan. Cepret, selesai. Demikian juga kalau kita punya fokus hidup kepada Tuhan. Kita nggak pusing Bapak Ibu. Dengan apapun yang ada di sekitar kita. Kita nggak akan terpengaruh perhatian kita dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita fokus ke depan dan disitulah kita akan menemukan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Gagal fokus membuat kita bermasalah. Saya tiba-tiba ingat Bapak Ibu, cerita tentang Petrus yang berjalan di atas air. Ya kan? Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus kemudian bertanya, kalau engkau Tuhan, izinkan saya turun dari perahu dan berjalan di atas air. Apa yang Tuhan bilang? Silakan, turun, berjalanlah di atas air. Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air. Bisa enggak? Bisa. Selangkah dia berjalan, 2 langkah dia berjalan, 3 langkah dia berjalan. Ketika langkah yang berikutnya, dia mulai tidak fokus. Dia tidak lagi fokus kepada Yesus. Dia mulai melihat ombak badai yang begitu menderu-deru. Tiba-tiba nyalinya menciut, tiba-tiba dia mengalami ketakutan, tiba-tiba dia tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Petrus tidak fokus kepada Tuhan, dengan serta-merta Petrus tenggelam ke dalam air. Apa implikasi buat kita Bapak Ibu? Hidup ini ada banyak tantangan Bapak Ibu. Siapa sih nggak khawatir dalam kehidupan kita hari ini? Ya kan? Semua khawatir. Dunia tidak lagi baik-baik saja. Bukan Indonesia Bapak Ibu. Dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Peperangan, ya, perang dagang itu ngeri dibanding perang-perang. Ya memang kalau perang secara militer itu menakutkan, tapi perang dagangnya Donald Trump ini ngeri sekali. Membuat ekonomi menjadi bergejolak, ya kan? Dulu Bapak Ibu, dulu coba kita lihat sebentar, dulu orang punya gaji UMR itu masih bisa beli emas, ya kan? Sekarang harga emas itu mencekik luar biasa, ya kan? Yang mahal hari ini emas itu semakin mahal, dan yang paling mahal Mas Yanto itu kan ya, Mas Didi itu lebih mahal. Jangan kita terganggu fokus kita kepada hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan cerita yang kedua tentang hal mengikut Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-20 dan yang ke-21. Ini teksnya juga cukup banyak ya, saya hanya ambil kutipan yang langsung mengarah kepada topik permasalahan. Ayat ke-20 berkata begini, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Perhatikan ayat ke-21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti
Elia dan menjadi pelayannya. Kalau yang pertama kita belajar bahwa gagal fokus ujungnya adalah kebinasaan di dalam mengiring Tuhan. Yang kedua kita bisa melihat cerita ini adalah ketika orang itu memiliki komitmen yang total. Komitmen itu menuntun dia pada keberhasilan. Ceritanya demikian Bapak Ibu. Ketika Elia melakukan perjalanan, di tengah perjalanan Elia ketemu Elisa. Dan Elisa ini bukan manusia yang biasa-biasa saja, dia orang kaya. Alkitab ceritakan Elisa sedang bersama dengan lembu-lembu bajakannya itu 12 pasang. Seandainya satu pasang 2, kalau 12 pasang pasti dia punya lembu 24 lembu. Itu orang kaya. Dan lagi membajak, berarti kalau membajak berarti punya sawah gitu loh. Jadi apa yang dimiliki Elisa ini bukan main-main. Sawah ladang besar, lembunya dikatakan ada 12 pasang, ya kan? Masing-masing pasang lembu itu sedang melakukan bajak di sawahnya, membajak. Tiba-tiba oleh Elia dipanggil, ayo ikut aku, menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi, melayani Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Elisa kemudian menjawab, Bapak Ibu, oke, saya akan ikut engkau, tapi izinkan lebih dahulu saya untuk pamit, ya kan, kepada bapak ibunya, ya kan. Ayat ke-21, kemudian dia berkata begini Bapak Ibu, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ya Elisa berbalik, kemudian apa? Ia mengambil pasangan lembu itu, pasangan lembu yang waktu itu dibajak oleh si Elisa, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu apinya. Kemudian ikut dia. Apa makna teks ini Bapak Ibu? Ketika Elisa memberi diri untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, menjadi nabi, dia membakar, menghancurkan semua kenang-kenangan, semua aset yang dia miliki agar dia tidak lagi berpaling ke belakang. Apa yang akan menghambat pelayanannya ke depan dimusnahkan lebih dahulu oleh Elisa. Ketika lembunya sudah dipotong, sudah dimakan, bajaknya sudah dibakar, Elisa tidak lagi punya alasan untuk mengenang masa yang lalu. Tidak ada lagi kesempatan dia untuk berpikir, dulu saya punya 12 pasang lembu dengan bajaknya. Dulu saya punya tanah sawah yang saya bajak dengan menggunakan 12 pasang lembu. Dulu tidak ada lagi. Dibakar habis. Dan apa yang terjadi? Elisa fokus, komitmen untuk menjalankan hidup bersama dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Tuhan itu selalu membayar, memberikan reward kepada orang-orang yang memang hidupnya memiliki komitmen yang total kepada Tuhan. Amin. Pengiringan Elisa kepada Tuhan tidak sia-sia. Ketika Elisa komitmen total melayani Tuhan, perlahan-lahan kemudian Tuhan tuntun Elisa menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi yang luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan Elisa. Kemenangan-kemenangan terjadi dalam pelayanan Elisa. Dari seorang pemuda yang tidak dikenal, yang gak ada juntrungannya, hanya sekedar kaya, tiba-tiba dia berubah menjadi pemuda yang penuh dengan prestasi yang luar biasa. Hidup yang bermakna pada kekekalan. Itu buah dari orang yang memiliki komitmen total di dalam mengiring Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita punya enggak ya komitmen total di dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan? Dan seringkali Bapak Ibu, mungkin ribuan kali saya ngomong dari mimbar ini. Saya seringkali melihat, menyaksikan orang yang komitmen total kepada Tuhan.
sungguh-sungguh kepada Tuhan, masa depannya diciptakan oleh Tuhan sebagai masa depan yang indah, yang luar biasa, dan penuh kebanggaan. Amin. Saya nggak usah sebut nama satu persatu, tapi saya melihat kualitas orang-orang yang melayani Tuhan dengan komitmen total. Kadang-kadang saya itu merasa, apa ya yang saya bisa berikan untuk orang-orang yang punya pelayanan total seperti ini? Saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu, orang yang melayani Tuhan dengan komitmen total, hidupnya itu loh, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, diatur Tuhan untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupannya. Ini bukan masalah teologi kemakmuran, ya kan? Prosperity of theology, bukan masalah itu. Tetapi tiap orang yang telah berjerih lelah dalam Tuhan, Tuhan pernah berkata, bukankah jerih lelah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia? Amin? Amin ya Pak Yanto ya. Saya ini udah lama dengan Pak Yanto, ngikuti kehidupan bersama-sama. Dulu kayak apa kan begitu kan? Tapi ketika punya komitmen total, saudara saya mau sampaikan, bukan hanya Elisa yang akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya si A, si B yang akan diberkati oleh Tuhan. Tapi ini adalah merupakan hukumnya Tuhan. Orang yang komitmen, orang yang sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Sekali lagi saya mau kutip ayat Alkitab yang berkata, jerih lelah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin? Tidak pernah sia-sia. Saudara, kita melayani ibadah hari Minggu ini begitu nyaman, ya, sound system begitu bagus, pujiannya begitu bagus. Pernah enggak kita berpikir, siapa yang menyiapkan ini semua? Orang-orang yang tidak pernah mendapat pujian. Anda pasti ngelihat hari ini yang khotbah cuma saya kelihatan. Tapi siapa yang bikin gereja rapi? Siapa yang bikin sound system enak didengar? Siapa yang membuat musik ini enak didengar? Ya kan? Walaupun Debbie ini sambat tenggorokannya sakit, tapi pujiannya masih tetap oke. Amin. Apalagi kalau nggak sakit, pintu surga itu bergetar. Begitu Debbie ngomong shalom Bapak Ibu, wah itu malaikat tuh jingkrak-jingkrak semua itu. Itu ketika serak ini. Apalagi kalau pas plong gitu ya Debbie ya. Waduh. Tuhan di sebelah kanan Bapak tuh geleng-geleng kepala, anakku. Udah diberkatilah perjalananmu penuh dengan lemak. Itu Mazmur bukan saya. Jadi orang yang komitmen total dalam pelayanan pasti ujungnya adalah keberhasilan. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Lukas 9 ayat 59 sampai yang ke-62. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita kalau membaca teks ini secara sepintas akan menimbulkan kesalahpahaman, seakan-akan Yesus itu tidak perhatian kepada keluarga, ya kan? Pamit aja kok nggak boleh, ya kan? Mau minta restu kok kepada bapaknya kok nggak boleh. Ini bukan nggak bisa dipahami secara literal seperti ini. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah komitmen ikut Tuhan, prioritas utama dan yang pertama itu adalah Tuhan. Bukan lagi kepada orang lain, keluarga, posisi, bukan. Tapi prioritas utama adalah Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau prioritas utama adalah Tuhan, apakah keluarga diabaikan? Tentunya tidak, Bapak Ibu.
Ini hanya merupakan gambaran bahwa utamakan Tuhan. Kita nggak diajari untuk membenci keluarga. Tidak diajari untuk meninggalkan keluarga, tidak. Tapi yang pertama dalam hidupmu adalah Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Saya mau tanya. Sebelum semua ditambahkan itu yang pertama apa? Cari dahulu. Cari apa? Kerajaan Tuhan. Yang pertama Tuhan. Maka semua itu akan ditambahkan. Mindset kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia seringkali kebalik gitu loh. Kita minta yang lain ditambahkan dulu, kita minta yang lain dicukupi dulu, kita minta kemakmuran dulu, kita minta kelimpahan dulu, tetapi kemudian yang namanya Tuhan pada tempat yang paling belakang. Yuk bagaimana bisa? Aturannya adalah yang pertama Tuhan, prioritas pertama Tuhan, baru yang lain itu akan ditambahkan. Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang sibuk dalam dunia kerja. Kita pasti tahu yang namanya dunia kerja. Ketika kita ingin berprestasi dalam dunia kerja, biasanya yang menjadi sasaran untuk kita puaskan, untuk kita senangkan, untuk supaya kita deadline-nya itu pas persis sesuai dengan permintaan, siapa yang kita utamakan dulu? Tugas yang diberikan oleh pimpinan kita. Pimpinan kita mengatakan tugasnya ini. Ketika semua tugas itu telah selesai, apa yang kita tunggu Bapak Ibu? Kita tinggal menunggu bonus. Benar ya? Kalau dalam dunia kerja. Apakah ada Bapak Ibu dalam dunia kerja orang yang malas, orang yang enggak punya inisiatif, orang yang mengabaikan tugas, terus mendapatkan bonus? Pasti tidak ada. Ketika mengutamakan tugas, mengutamakan si pemberi tugas, bonus itu akan mengiringi dia. Ya kan? Saya dulu punya teman kerja Bapak Ibu, kecakapannya itu hebat. Dia pintar, saya akui dia pintar. Tetapi apa terjadi? Kinerjanya itu buruk. Kadang masuk, kadang enggak. Kalau enggak masuk sampai 1, 2, 3 hari. Akibatnya apa? Pimpinan jengkel sama dia. Dikasih SP1, tetap SP2, tetap akhirnya dikeluarkan. Persoalannya apa? Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia enggak cakap. Karena tidak mampu menunjukkan prioritas di dalam pekerjaannya. Ikut Tuhan Bapak Ibu. Prioritas yang pertama adalah Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, jadikanlah Tuhan yang nomor 1. Maka engkau akan diberkati dengan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri.